Senyawa asam adalah senyawa yang umum sekali ditemukan di kehidupan sehari-hari, tapi apa sih asam itu? Para ahli memiliki beberapa pendapat mengenai pengertian asam. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air, akan melepaskan ion H+. Sedangkan menurut Bronsted-Lowry asam adalah spesies kimia yang dapat melepaskan, memberikan proton. Lalu bagaimana cara untuk tahu suatu senyawa itu asam? Uji lakmus merupakan uji identifikasi asam yang paling mudah dan sederhana. Kertas lakmus biru akan menjadi berwarna merah ketika berada pada larutan yang bersifat asam. Perubahan warna yang mampu dihasilkan oleh kertas lakmus sebenarnya disebabkan karena adanya orchein, ekstrak lichenes, yang berwarna biru di dalam kertas lakmus. Kertas lakmus biru pada larutan yang bersifat basa akan tetap biru, karena orchein merupakan anion, sehingga tidak akan bereaksi dengan anion O. Ketika kertas lakmus kita masukkan ke dalam senyawa asam, maka jumlah H+ pada indikator akan bertambah. Akibatnya, kesetimbangan bergeser ke arah yin sehingga warna kertas lakmus berubah menjadi merah. Uji Gries untuk asam nitrit, HNO2, dapat digunakan secara terbalik untuk menguji, mendeteksi senyawa asam. Larutan yang tidak berwarna, NaNO2, asam sulfanilat, dan alfa-naftilamin menjadi merah atau jingga, dengan adanya senyawa asam, karena adanya pembentukan asam nitrit. Bisa dilihat pada persamaan reaksi berikut ini, di mana asam sulfanilat yang direaksikan dengan HNO2 atau asam nitrit akan menghasilkan nitrosamin dan ion H+. Telah dijelaskan juga sebelumnya di mana keberadaan asam akan menghasilkan warna merah atau jingga. Identifikasi umum untuk senyawa asam berikutnya adalah uji dengan campuran iodida dan iodat, di mana senyawa asam larut air akan membebaskan iodin, I2, dari larutan campuran yang mengandung iodida dan iodat. Pada hasil reaksi asam dengan campuran iodida atau iodat, I2 yang terbentuk berwarna kuning, atau bila direaksikan dengan kanji akan membentuk warna biru. Beberapa asam organik bersifat lemah dan atau kurang larut. Oleh karena itu, membutuhkan pemanasan sehingga pembebasan ion H+ dapat berlangsung secara banyak. Identifikasi umum senyawa asam yang berikutnya adalah uji asam larut dalam benzene. Jika asam yang larut benzene seperti asam lemak, asam aromatik, monokarboksilat, fenol, senyawa imida, dan lain-lain direaksikan dengan larutan rodamin B dalam benzene, maka akan terbentuk warna merah yang akan berfluoresensi kuat, jingga merah jika dikocok bersama larutan uranil asetat dalam benzene. Identifikasi asam yang berikutnya adalah dengan uji campuran Na2CO3 atau NaCO3. Prinsip umum pada identifikasi asam dengan Na2CO3 adalah senyawa asam
Berikut ini adalah beberapa contoh pengaplikasian dalam uji identifikasi senyawa asam dan turunannya terutama dalam bidang farmasi. Uji identifikasi asam yang pertama adalah identifikasi asam benzoat dalam minuman yang beredar di pasaran. Uji dilakukan dengan sebanyak 5 merek sampel minuman ringan diambil di pasaran. Sampel untuk satu merek minuman diambil dari batch yang sama. Masing-masing sampel diambil 40 gram dan ditambahkan 3 gram NaCl, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml. Selanjutnya ke dalam labu takar tersebut ditambahkan 40 ml larutan NaCl jenuh dan NaOH 10% hingga diperoleh larutan yang bersifat alkalis, pH tanda kurang lebih 10. Larutan tersebut diencerkan dengan larutan NaCl jenuh sampai tanda batas dan dibiarkan selama 2 jam. Larutan tersebut dikocok setiap 30 menit dan selanjutnya disaring dengan kertas saring. Lalu filtrat yang diperoleh kemudian diekstraksi. Filtrat yang diperoleh dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian ditambah HCl 5% hingga larutan bersifat netral. Setelah keadaan netral tercapai, ditambah 5,0 ml HCl. Selanjutnya diekstraksi dengan pelarut kloroform dengan volume berturut-turut 70, 50, 40, dan 30 ml. Hasil uji menunjukkan bahwa semua sampel memberikan uji positif. Uji positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan yang berwarna jingga kekuningan setelah direaksikan dengan bereaksi FeCl 3,05%. Hal ini berarti bahwa semua sampel minuman mengandung bahan pengawet asam benzoat. Endapan yang terbentuk tersebut adalah besi 3-benzoat. Uji identifikasi yang berikutnya adalah identifikasi asam asetat. Prosedur percobaan dilakukan dengan melarutkan 30 mg senyawa yang akan dianalisis di dalam 3 ml air. Atur pH larutan dengan menggunakan natrium hidroksida hingga larutan bersifat sedikit basah. Tambahkan 0,1 ml indikator kalium iodide dan 0,1 ml amoniak ke dalam larutan sampel. Bila tidak ada warna biru yang timbul, panaskan larutan secara hati-hati hingga mendidih. Jika ada asam asetat dalam larutan, maka akan muncul warna gelap hingga kebiruan. Pada prosedur identifikasi asam mefenamat yaitu dengan menempatkan sebagian isi kapsul, setara dengan sekitar 250 mg asam mefenamat, dalam labu ukur 250 ml. Tambahkan sekitar 100 ml campuran kloroform dan metanol, 3:1, dan kocok kuat-kuat. Encerkan dengan campuran kloroform dan metanol, 3:1, hingga volume, campur, dan saring filtrat yang diperoleh. Identifikasi asam salisilat dalam tablet dapat dilakukan dengan prosedur berikut. Pertama, gerus 1 tablet, rebus dengan 50 ml air selama 5 menit, dinginkan. Dan tambahkan 1 atau 2 tetes besi klorida hingga warna ungu, merah dihasilkan.